Dicukur Irak 1-5, timnas Indonesia catat rekor kekalahan terbesar di era Sintayong. Erick Thohir memutuskan Bima Sakti fokus ke timnas U20 Indonesia. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Sintayong gagal memutus keperkasaan Irak bahkan mencatatkan rekor terburuk timnas Indonesia sepanjang sejarah pertemuan kedua tim. Pada laga kualifikasi Piala Dunia Round 2 Zona Asia, timnas Indonesia gagal membawa poin dari markas Irak, Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Bahkan kekalahan 5-1 menjadi hasil terburuk yang diraih timnas Indonesia sepanjang pertemuan mereka menghadapi Irak. Satu-satunya gol penghibur timnas Indonesia dicetak Sain Patinama pada menit 45+8. Sementara Iran memborbardir pertahanan timnas Indonesia hingga mampu mencetak 5 gol ke gawang Nadeo Argawinata. Keperkasaan Irak memang tak terbendung, apalagi mereka menghadapi timnas Indonesia dengan dukungan 60.000 lebih penonton. Dilihat secara statistik sepanjang 90 menit pertandingan, Irak betul-betul mendominasi. Secara penguasaan bola misalnya, Irak di angka 66% berbanding 34% yang diraih Indonesia. Untuk urusan efektivitas serangan juga, Irak jauh lebih unggul. Tercatat total Irak melepaskan 6 kali percobaan tembakan, 4 diantaranya shoot on target. Sedangkan timnas Indonesia hanya memiliki 2 tembakan dan hanya 1 shoot on target. Dari hasil pertandingan ini pula memperpanjang rekor minor timnas Indonesia menghadapi Irak. Bahkan kekalahan 5-1 ini menjadi hasil yang terburuk sepanjang pertemuan antara timnas Indonesia. Erick Thohir memutuskan Bima Sakti fokus ke timnas U20 Indonesia. Pelatih timnas U17 Indonesia, Bima Sakti buka suara terkait masa depannya usai menyelesaikan fase grup Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 Indonesia menyelesaikan babak grup A Piala Dunia U17 2023 usai tumbang 1-3 dari Maroko, Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Dengan hasil ini, timnas U17 Indonesia mengoleksi 2 poin dari 3 laga fase grup yang sudah dijalani. Timnas U17 Indonesia finish di peringkat 3 grup A. Masih ada peluang sangat tipis untuk Garuda Asia melaju ke babak 16 besar sebagai salah satu dari peringkat 3 terbaik, namun tergantung hasil dari grup lain. Pelatih timnas U17 Indonesia, Bima Sakti mengucapkan permohonan maaf usai laga lawan Maroko. Menurutnya para pemain sudah bekerja keras dalam pertandingan. Pertama sama seperti yang disampaikan Iqbal, permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena tidak bisa memenangkan pertandingan dan tidak bisa mempertahankan seri yang biasanya kita raih seperti laga sebelumnya, kata Bima Sakti pasca laga. Yang pastinya ini pemain sudah berusaha maksimal, mereka sudah bekerja keras, mereka sudah berbuat yang terbaik. Soal kekalahan ini saya bertanggung jawab karena memang kesalahan tadi ada beberapa momen-momen yang harus kita perbaiki. Tapi ini menjadi momentum ya buat sepak bola kita bahwa sepak bola kita bisa berkembang berprogres ke depan dan itu menjadi PR untuk kita semua. Untuk secepatnya memang perlu semua stakeholder sepak bola Indonesia untuk bisa berbuat yang terbaik untuk ke depan buat usia, tambahnya. Mengenai nasibnya usai gelaran Piala Dunia U17 2023, Bima Sakti menyerahkan kepada PSSI. Saya nggak tahu, tergantung PSSI, semuanya kita serahkan ke PSSI, kata Bima. Yang pasti kita sudah mengerahkan kinerja saya sesuai dengan kemampuan, semua saya serahkan Pak Erick dan pengurus PSSI, tambahnya. Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Erick Thohir sempat mengindikasikan bila Bima akan menjadi bagian dari tim pelatih timnas U20 Indonesia asuhan Indra Syafri. Memang Indra Syafri ditunjuk sebagai pelatih timnas U20 Indonesia yang ditargetkan bermain di Piala Dunia U20 2025. Saya rasa Coach Bima Sakti masih akan menjadi bagian tim bersama Coach Indra Syafri, ujar Erick Thohir. Karena memang Coach Indra Syafri ini akan fokus untuk timnas U20 Indonesia untuk Piala Dunia U20 2023. Nanti kami akan lihat setelah sudah terbentuk komposisi pemain untuk timnas U20 Indonesia. Lagi pula turnamen U17 belum ada lagi dan kami sekarang fokus ke timnas U20 Indonesia bawahan Coach Indra Syafri, tambahnya. Kekalahan telak timnas Indonesia dari Irak langsung terpampang nyata di klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Datang dengan harapan meraih poin, skuad asuhan Sintayong malah lunglai tak berbentuk saat menghadapi Irak pada laga pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak berusaha menekan Indonesia pada awal babak pertama.
Pertahanan disiplin Rizky Ridho dan kawan-kawan membuat Irak kesulitan menciptakan peluang. Saat Irak tak bisa menembus pertahanan Indonesia dengan upaya sendiri, kesalahan yang dilakukan pemain merah putih tak dibuang percuma oleh Irak. Kegagalan Mark Klok menguasai bola dengan baik dimanfaatkan Irak untuk mencetak gol pada menit ke-19 melalui Basar Resan. Pada menit ke-35 sebuah umpan silang dari Ali Jasim gagal diantisipasi dengan baik oleh Jordi Amat. Upaya Jordi melakukan sapuan dengan sundulan justru membuat bola masuk ke gawang. Indonesia tertinggal 0-2. Pada menit akhir waktu tambahan babak pertama, Indonesia memangkas jarak. Upaya Rafael Struijk mengejar bola kemudian menghasilkan assist kepada Sain Patinama yang mencetak gol debut bagi Indonesia. Sebuah gol Sain Patinama pada injury time membuat Indonesia seolah memiliki kemampuan bangkit. Alih-alih membuat tuan rumah bungkam, 3 gol justru bersarang di gawang Nadeo Argawinata. Osama Rashid, Yusuf Amin, dan Ali El Zubaidi membuat Irak berpesta gol di hadapan pendukung sendiri. Setelah kesulitan menembus pertahanan Indonesia, Osama Jabar tak menyia-nyiakan peluang ketika memiliki kans melepas tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti pada menit ke-60. Bola meluncur mendatar melewati blok Elkan Bagot dan Jordi Amat, juga tak tergapai Nadeo. Irak memainkan bola dengan nyaman sembari menunggu kesalahan dari Indonesia yang masih mencari pola permainan terbaik untuk menambah gol lagi. Beberapa error yang dilakukan pemain Indonesia kembali menghasilkan situasi berbahaya di area pertahanan. Saat Indonesia kesulitan membangun serangan, Irak lagi-lagi bisa mencetak gol pada menit ke-81 melalui Yusuf Amin yang menceploskan bola dari depan gawang. 2 menit jelang waktu normal berakhir, Indonesia kebobolan lagi. Ali Ibrahim memaksimalkan umpan terobosan saat Indonesia mencoba menyerang. Ibrahim melakukan soloran dan melesakkan gol kelima untuk Irak. Kekalahan telak 1-5 membuat Indonesia menjadi kesebelasan dengan hasil terburuk pada matchday pertama Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih menjadi juru kunci klasemen lantaran hasil tersebut. Indonesia sama seperti Filipina yang kalah dari Vietnam. Bagi Irak, kemenangan besar atas Indonesia membuat mereka memimpin klasemen Grup F. Skuad Singa Mesopotamia unggul selisih gol atas Vietnam. Vietnam mengemas 3 poin saat bertamu ke markas Filipina berkat gol dari Nguyen Van Toan dan Nguyen Bac Din. Selanjutnya matchday kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada Selasa tanggal 21 November tahun 2023. Timnas Indonesia bakal bertamu ke Filipina dan Vietnam akan menjamu Irak. Selain timnas Indonesia, ada juga negara kawasan Asia Tenggara lain yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terdapat 6 negara ASEAN yang berlaga pada fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 yakni Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Singapura, dan Myanmar. Malaysia meraih kemenangan dramatis saat menghadapi Kyrgyzstan. Sempat unggul lebih dulu lewat Dion Kools, Malaysia kemudian tertinggal 1-3. Tim Harimau Malaya lantas bangkit dan menuai 3 poin usai melesakkan 3 gol dan menang 4-3 dalam laga di Kuala Lumpur. Timnas Vietnam juga mengemas kemenangan dalam laga menghadapi sesama negara ASEAN yakni Filipina. Skuad Golden Star menang 2-0 dalam laga yang berlangsung di Manila. Kekalahan tak hanya diderita Filipina, Thailand juga harus kehilangan poin di laga kandang ketika menjamu China. Sempat unggul berkat gol Sarah Yuyen, skuad Gajah Perang kemudian kebobolan 2 gol sehingga kalah 1-2. Kekalahan telak dialami Singapura yang bertamu ke Korea Selatan. Setelah hanya kebobolan 1 gol pada babak pertama, Singapura kemasukan 4 gol pada paruh kedua laga. Sama seperti Singapura, Myanmar juga kalah 5 gol tanpa balas ketika bertamu ke Jepang.